Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muqaddimati kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang semoga hadirnya kita pada kesempatan ini kita sedikit menyempatkan waktu, menyisakan waktu kita, bukan menyisihkan waktu, tapi menyisakan waktu kita untuk kemudian sama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita sama-sama kelak juga menjadi orang-orang yang diterima, menjadi hamba Allah yang diridhoi kelak di yaumil akhir. Dan semoga segala dosa-dosa kita diampuni dengan cara yang terbaik, keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan hidup kita diberikan kebermanfaatan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena terlalu banyak nikmat Allah yang sangat luar biasa karunia-Nya, yang sungguh nikmat itu tak bisa kita hitung. Nikmat itu tak bisa kita balas, melainkan hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Karena bagian rasa syukur itu adalah bagian cara kita berterima kasih. Maka orang-orang yang pandai berterima kasih dalam kehidupan ini adalah mereka yang tentu paling banyak syukurnya, yang tentu lebih banyak melihat yang datang kepada dirinya, bukan melihat kepada apa yang datang kepada orang lain. Karena ketika yang kita lihat yang selalu datang kepada orang lain, maka hati tidak akan pernah merasakan hal cukup. Oleh karena itu, kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup, ketenangan hidup bukan diukur seberapa kaya kita, bukan diukur seberapa tinggi jabatan kita, bukan seberapa hebat kuasa kita, tapi ukuran kebahagiaan itu seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dekat dengan Allah, maka ujungnya pasti semakin bahagia. Semakin mendekat kepada Allah, yang ada di dalam hati kita, pikiran kita adalah senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang takdir Allah itu baik, maka oleh sebab itu terlalu baiklah takdir itu untuk kita buruk sangkai. Karena semua yang datang kepada kita itu adalah begitu luar biasa. Jangan sampai tiba masanya kita mau bersyukur kalau sudah datang sakitnya. Maka orang-orang yang tidak bisa bersyukur itu orang yang tidak pernah merasakan sakit, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat. Orang yang tidak pernah merasakan miskin, dia tidak akan pernah menikmati nikmatnya kaya. Orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia. Maka oleh sebab itu, kalau hari ini Allah membuat kita menjeda, membuat titik koma dalam kehidupan kita, itulah keindahan hidup. Karena tulisan kalau tidak ada titiknya, tidak ada komanya, tidak ada spasinya, tidak eloklah kita lihat. Maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak-banyak membaca
banyak-banyak kita literasi kehidupan. Tentang hal apa? Tentang hal bukti konkret yang Allah hadirkan kepada kita. Sehingga dengan bukti konkret yang ada, kita akan mudah semakin mendekat kepada Allah lewat beribadah ataupun lewat cara bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berdoa. Semoga kita senantiasa dikaruniai oleh Allah hati yang senantiasa bersyukur, sehingga kita wafat pun menjadi orang-orang yang disebut dalam Al-Quran minasyakirin, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang 3 macam pengabulan doa. Tentu di antara kita semua ada yang memiliki hajat yang begitu luar biasa, harapan-harapan yang begitu besar, bahkan angan-angan yang begitu tinggi, keinginan-keinginan yang begitu hebat. Tapi kadang-kala keinginan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka mari kita coba belajar bersama, kenapa sih ada doa yang belum diijabah menurut kita? Kenapa sih keinginan-keinginan kita selama ini kok belum terjawab, padahal sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah? Mungkin kita sama-sama merasa bahwa sungguh Allah itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Tapi kenapa kita sudah setiap hari berdoa tak kunjung pula datang pengabulannya? Apakah doa itu belum diijabah atau dijawab dengan cara yang berbeda? Maka mari kita memaknai sedikit demi sedikit. Tentu di dalam Al-Quran itu dikuatkan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku wahai Muhammad bertanya tentangku, maka sampaikan fa inni qarib, aku ini dekat. Coba, Allah ini dekat dengan kita. Ukuran kedekatan dengan Allah itu tidak bisa diukur dengan milimeter atau kilometer. Ukuran kedekatan dengan Allah itu ukuran hati. Maka ketika ada seorang bertanya, di mana Allah? Maka katakan, ini qarib, aku tuh dekat sekali. Hanya kadang manusia kurang merasakan kedekatan itu bersamaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab semua doa dari setiap hamba yang berdoa kepadaku. Coba, ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, penuhi hak-hakku atau laksanakan kewajibannya. Dan yang kedua, yakin terhadapku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka dari ayat itu disampaikan pula hadis dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang kemudian disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma yu'ajjilu lahu da'watah wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusrifa anhu min su'i mithlaha." Ma min muslimin yad'u bi da'watin, tidak ada satu orang muslim pun berdoa kepadaku dengan satu doa yang di dalamnya tidak mengandung qati'atur rahim, tidak mengandung memutuskan tali silaturahim, atau tidak mengandung dosa di dalamnya, illa a'tahu Allahu biha ihdatsalah, kecuali Allah ingin menghadirkan 3 bentuk pengabulan doa kepada dirinya. Yang pertama, imma ayyu'ajjilu lahu da'watah, yaitu Allah akan mempercepat terkabulnya doa.
Ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, lalu kemudian doanya langsung diijabah oleh Allah. Itu bisa terjadi karena satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki sifat karim, Allah maha mendengar, Allah maha mulia, Allah memiliki sifat rahmat, dan pasti Allah akan ijabah. Bisa jadi langsung cepat diijabah, atau yang kedua bisa jadi yang kemudian disebut wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, dikumpulkan di belakang di akhirat. Maka ada orang-orang yang kemudian ketika berdoa, ya Allah, kenapa kok doaku belum dikabulkan, padahal aku sudah senantiasa memenuhi apa yang menjadi hak-hak Engkau dan kewajiban atas diriku. Ternyata yang kedua ini begitu luar biasa, dikumpulkan kelak di yaumil akhir. Bahkan di dalam sebuah dalil disebutkan, innallaha yuhibbul malhina fid du'a. Allah itu suka sekali dengan hamba yang suka melirih. Coba kalau kita belajar daripada kisah-kisah para nabi, luar biasa bagaimana mereka melirih dalam berdoa. Kita berapa tahun berdoa? Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, itu luar biasa panjang doanya. Tetapi doanya itu hanya sekedar, bukan untuk mengeluarkan ia dari hal yang sulit, tetapi doanya hanya sekedar memuji Allah. Efeknya akan diberikan kebaikan yang lebih banyak. Nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu min su'in mithlaha. Allah kemudian kenapa tidak dikabulkan permintaannya itu? Ternyata Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah ingin mengganti dengan hal yang paling terbaik. Hanya saja kadangkala kita di sini terlalu banyak memburuk sangkai takdir Allah. Padahal semua yang datang kepada kita itu adalah suatu kebaikan. Mohon maaf, kadangkala kita pernah berdoa, ya Allah, ampuni dosaku. Besoknya datang sakit. Lah ya Allah, kan saya minta pengampunan dosa. Kenapa kok yang datang sakit? Ternyata sakit itu ngampunin dosa. Sesuatu yang datang kepada kita, kadang sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percaya, orang-orang yang mengadukan semua permasalahannya kepada Allah, ia tidak akan pulang dalam keadaan kecewa. Tetapi orang-orang yang mengandalkan dan mengadukan urusannya kepada selain Allah, pasti lebih banyak kecewanya ketimbang orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Tidak akan diberikan kekecewaan sedikit pun oleh Allah, karena dia yakin apa yang Allah hadirkan kepadaku hari ini pasti terbaik menurut Allah. Yang kadang mungkin tidak terbaik menurutku, tapi pasti terbaik menurut Allah. Pasti Allah ingin mengganti sesuatu yang lebih baik, karena pada hakikatnya tidak mungkin suatu keadaan itu diberikan kepada kita kecuali Allah ingin memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada kita. Atau tidak mungkin Allah menempatkan kita dalam satu keadaan kecuali keadaan itu ingin mengangkat derajat kita menjadi hamba yang terbaik. Itu pasti. Maka keyakinan yang pertama, yakin gak kita kepada siapa kita meminta? Maka syaratnya, ayo yakin bahwa kita sedang berbicara, sedang mengadu kepada Allah, sedang berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu ada kemudian di antara syarat-syarat yang kemudian doa itu dapat dikabulkan atau dapat kita terima dengan cara lapang dada. Di antara di sini disebutkan syarat-syarat berdoa. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikuatkan di dalam Al-Quran surah Al-Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru berdoa kepada siapapun di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan harapan kita, jangan sandarkan harapan kita kepada selain Allah. Pasti banyak patah hatinya. Makanya Sayyidina Ali itu beliau menyebutkan, aku sudah pernah menyandarkan semua
hal kepada selain Allah, dan tidak ada yang lebih menyenangkan hatiku kecuali aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu sudah kemudian diartikan dalam bahasa Inggris juga. If yours will find you, apa yang menjadi milikmu itu pasti akan menemukanmu. Ini konsep yang begitu luar biasa. Jangan khawatir, karena sesuatu yang milikmu itu pasti akan menemukanmu. Bagaimanapun caranya, itu pasti akan menemukan engkau. Tetapi kalau itu bukan milikmu, pasrahkan semua kepada Allah. Tetapi kalau tidak dipasrahkan kepada Allah, kita akan mengatakan Allah tidak adil. Padahal semuanya itu hanya sekedar mampir kepada kita. Maka keyakinan yang pertama yang harus kita hadirkan, ayo ikhlaskan. Tentu berbicara tentang ikhlas itu bukan berbicara hal-hal yang ringan, karena ikhlas ini adalah seperti semut yang hitam di dalam kegelapan yang malam di atas batu yang hitam. Begitulah ikhlas, tidak terlihat tapi dia ada. Ikhlas itu hanya bisa didapati pada hamba-hamba yang selalu ridho atas apa yang menjadi ketetapan Allah atas dirinya, selalu menerima. Kalau bahasa orang Jawa itu orang yang legowo, nerimo apapun, pokoknya semuanya wes pasti baik ini, gak mungkin ini gak baik, pasti baik, pasti ada hikmahnya. Kalau hari ini saya susah, besok pasti saya senang. Kalau bulan ini saya sedih, maka bulan depan pasti saya bahagia. Kalau tahun ini saya menderita, tahun depan saya akan pasti diberikan kebahagiaan. Level di atasnya ada lagi. Di dalam ujian yang saya terima ini pasti ada kebaikan yang lebih banyak. Bukankah itu ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Diulang tuh, fa inna ma'al usri yusra. Kalimatnya menyambung, bukan setelah tapi bersama ujian yang datang itu ada kebaikan yang lebih banyak. Maka ayo ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menyerahkan pandangan hati kita kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, karena pasti banyak kecewanya, paling banyak patah hatinya. Kemudian yang kedua, yang tadi disebutkan, tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Tidak boleh. Doa itu semuanya diijabah, tetapi ada dua syarat yang begitu luar biasa yang harus kita penuhi. Jangan kita melakukan sebuah kezaliman, jangan kita melakukan sebuah hal yang isinya maksiat kepada Allah. Dan yang kedua, jangan memutuskan tali silaturahim. Ingat, kita ini bersaudara, kita ini sama-sama diciptakan dari ruh yang sama, dari sifat yang sama, dari zat yang sama, dari Tuhan yang sama. Makanya hindarkan perbuatan dosa kalau mau doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakin deh pokoknya. Ada sebuah analogi begini. Ada sebuah perusahaan yang direkturnya berkata begini, Pak, kepada karyawannya, Pak, kamu kerja saja yang taat, yang serius, nanti kebutuhan keluargamu saya penuhi. Kira-kira karyawan tadi serius gak kerjanya? Serius gak? Kenapa? Karena ditanggung sama direktur. Allah tuh pengen ngomong sama kita tuh kayak gitu. Duhai hambaku, gak perlu engkau mengurusi urusan yang tidak pantas engkau urusi. Cukup engkau taat saja sama aku. Coba, kalau engkau taat sama aku akan pasti penuhi kebutuhanmu. Bahkan akan datang kepadamu sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka datangnya. Karena bagiku, sesuatu yang engkau kumpulkan bertahun-tahun itu mudah aku lenyapkan dalam keadaan secepat mungkin. Tetapi sesuatu yang kamu harapkan begitu panjang, begitu luar biasa, aku bisa mendatangkan dengan sesuatu kejutan yang luar biasa. Allah tuh begitu.
Hanya kadang kita tidak menangkap sinyal ini, sinyal ketaatan. Makanya level orang Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang hanya 3 level. Level yang pertama iman, level yang kedua amal soleh, level yang ketiga tawakal. Beres sudah, 3 saja. Beriman, yakin sama Allah. Yang kedua lakukan amal soleh. Gak mungkin orang bisa beramal soleh kalau gak yakin. Gak mungkin orang bisa melakukan hal-hal yang baik kalau gak yakin sama Allah. Gak mungkin orang bisa beribadah kepada Allah kalau dia gak yakin Allah ini Tuhanku. Tapi kalau dia sudah yakin Allah Tuhanku, maka dia akan beramal soleh. Ujungnya akan berpasrah. Tawakal. Terserah engkau ya Allah. Itu kan bahasanya Nabi. Nabi itu tidak diterima di Taif. Apa bahasanya Nabi di dalam doanya? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal engkau gak marah kepadaku ya Allah, gak apa-apa. Orang lain itu membenciku gak apa-apa. Itu sambil berdoa. Duhai Allah, ila man takiluni, kemana lagi engkau akan memindahkan aku? Kepada keluargaku yang telah mengusirku, atau kepada musuh yang baru datang lalu kemudian dia melempariku, memusuhiku juga? Gak apa-apa ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Coba, kalau Allah sudah gak ridho sama kita, apalah gunanya hidup, Pak, Bu? Kalau Allah gak ridho dengan kita, apalah gunanya punya kuasa, punya harta yang banyak? Gak ada gunanya apa-apa. Maka ayo, jadikan hati kita ini senantiasa yakin sama Allah. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa meminta hasil. Kullu da'watin mustajabah illam ya'jal. Semua doa itu diijabah kecuali mereka yang tergesa-gesa merubah permintaannya yang pernah ada. Karena tidak berhasil, dia rubah, dia tidak konsisten, tidak istiqomah. Tapi kalau kita melihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim, apa doanya? Sederhana Pak, selama 80 tahun lebih. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan yang soleh. Itu gak pernah diganti, istiqomah. Sampai kemudian datang dikaruniai seorang yang bernama Ismail. Dan ia adalah orang-orang yang soleh, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Ada lagi, ada Nabi Adam. Nabi Adam ini disebutkan di dalam riwayat Mustadraknya Imam Al-Hakim sekitar 400 sampai 450 tahun. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Rabbana zalamna, aku telah menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak mengampuni saya ya Allah, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Coba, enggak pernah diganti. Dia itu beliau itu tidak pernah tergesa-gesa dalam sebuah hasil. Ikuti saja alurnya. Matahari itu ketika terbit dan terbenam itu tidak pernah tergesa-gesa. Dia menjalani saja takdirnya. Bulan itu berputar, itu tidak pernah tergesa-gesa. Dia menjalani sesuai dengan takdirnya. Kita juga kehidupan, ayo nikmati prosesnya. Barangkali dari setiap proses yang kita jalani ada hikmah yang luar biasa yang Allah ingin datangkan kepada kita. Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ustajab li fayastahsir inda dzalika wa yad'u du'a. Ada di sini disebutkan doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Mereka bertanya, bagaimana tergesa-gesa itu? Beliau menjawab, aku telah berdoa dan berdoa namun belum dikabulkan. Lalu ia merasa putus asa. Dia merasa putus asa karena doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pindah dalam satu konsep keadaan dengan keadaan yang lain. Kemudian yang kelima, ayo hindari makanan, minuman dan harta yang haram. Dzakara rajulu yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhibil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh.
rambutnya kusut penuh debu, ia mengadahkan tangan ke langit sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia beli makanan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Coba. Ayyumalah min nabata min haramin fannaru aula bi. Segala sesuatu yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, tidak ada satu balasan yang bisa membalasnya kecuali api neraka jahanam. Makanya hari ini kita heran, kenapa anak istriku tidak pernah berkata baik, kenapa doa-doa tidak pernah terijabah dengan baik. Karena barangkali ada nafkah yang kita sisihkan kepada mereka dan isinya itu adalah sesuatu yang mohon maaf, ada hal yang haram, ada yang syubhat. Nah, ketika mereka memakan, disuapkan ke dalam lisannya dipakai berdoa, doanya ditolak oleh Allah karena ada hal yang haram. Oleh sebab itu hindari. Makanya Al-Quran itu menasihati kalimat yang pertama untuk sampai ke soleh itu lakukan yang namanya thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Coba. Itu panggilannya tidak dipanggil secara khusus, tapi ia memanggil secara umum. Kalau tidak salah di Al-Quran dipanggil sebanyak 18 kali. Ya ayyuhan nas, memanggil secara umum. Ayo kalau mau baik kehidupanmu, yang pertama makan yang halal lagi baik. Makan yang lagi halal lagi baik, sehingga efeknya akan memberikan kebaikan terhadap ibadah yang kamu lakukan. Ibadah itu punya efek dari sesuatu yang kita makan, dari sesuatu yang kita konsumsi, dari sesuatu yang mungkin kita nafkahkan. Nah, itu menjadi efek ibadah. Ketenangan hati itu dari sesuatu apa yang kita konsumsi. Maka hindari. Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur? Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubat yang baik. Allah itu Maha Pengampun, Pak. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu gak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuman kadang hambanya yang bosan minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Kita mungkin pernah berkata, duhai Rabb, dosaku sebanyak buih di lautan, ampunan Allah seluas langit dan bumi. Apakah Allah masih menerima kita? Iya, Allah itu sayang menunggu kita. Ada seorang ibu yang ditinggal pergi oleh anaknya jauh merantau. Singkat cerita, sang anak pun kembali, dan dia kembali dalam keadaan tidak memberitahu ibunya. Dia datang tengah malam. Kagetnya sang anak ini ketika ia sampai rumahnya, kunci rumah itu, pintu rumah itu tidak terkunci, terbuka dan bisa masuk. Ketika bertemu dengan ibunya, menangislah untuk melepas kerinduan. Tapi kemudian ada hal yang paling menarik. Sang anak ini bertanya, "Bu, kenapa pintu itu terus terbuka?" Apa jawab sang ibu? "Aku merindu kamu, dan aku yakin pasti kamu akan pulang." Dan betul aku akan pulang. Gitu Allah tuh gitu, Pak. Allah tuh merindukan kita. Allah tuh buka pintu-pintu langit di sepertiga malam. Kadang kita dibangunkan di pertengahan malam. Itu sebagai isyarat Allah tuh sedang rindu sama kita. Maka ayo bangun, tengadahkan tangan. Dulu saat engkau kaya, dulu saat engkau miskin, engkau berdoa, ya Allah berikan aku kekayaan yang melimpah. Lah saat sudah kaya, lo kok lupa? Allah tuh ingatkan kita dengan doa-doa yang dulu pernah kita minta. Lalu berikutnya, yang keenam, mengawali dengan pujian dan sholawat. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi lillah wa tsana'i alaihi thumma liyusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Apabila seorang dari kalian berdoa, hendaklah memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoalah dengan apa yang ia hendaki. Makanya dalam setiap amalan yang kita lakukan itu pasti memulai pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Karena itu adalah urutan jembatan untuk sampai kepada Allah. Gak mungkin orang bisa nyentuh Allah kalau gak melalui jembatan Sayyidina Muhammad. Gak mungkin orang bisa sampai kepada Allah kalau gak melalui Al-Quran. Lah Al-Quran melalui Nabi Muhammad, lah hadis melalui Nabi Muhammad. Maka urutannya, ayo puji Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah itu adalah pujian begitu luar biasa, Pak. Lalu kemudian kita sambung dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setelah itu mintalah sesuai dengan apa yang kita minta. Perlu melirik dalam berdoa, perlu, silahkan. Karena Allah itu suka sekali orang-orang yang melirik dalam berdoa. Bahkan julukannya Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Allah adalah la'awwahun halim, adalah orang yang hatinya lembut banget. Dia suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat doa-doa yang kemudian doanya para nabi itu, kalau kita buka di surah Al-Anbiya di ayat 83, ini ada doa yang 3 nabi ini disebutkan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat bagaimana Nabi Ayub itu berdoa ketika beliau kena suatu penyakit kulit. Doanya bukan gini, ya Allah sembuhkan penyakitku, enggak. Coba apa bahasanya? Kita nikmati bahasa beliau. Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Coba, beliau tidak meminta begini, ya Allah sembuhkan aku dari penyakitku ini. Tapi dia tuh menyampaikan sebuah keluhan yang sampai-sampai beliau tuh malu untuk menyampaikan kalau ingin disembuhkan penyakitnya, hanya memuji kalimat akhirnya. Apa kalimatnya? Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Coba, akhirnya apa perintahnya? Disuruh hentakkan kakinya. Ternyata dari hentakan kakinya itu muncul air yang akhirnya beliau disembuhkan dengan air itu sendiri. Maka kami kabulkan doanya, lalu lenyaplah penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya. Jadi Nabi Ayub ini luar biasa ujiannya. Semua ketika beliau punya harta itu banyak mendekat, tapi ketika beliau tidak punya apa-apa, bahkan ketika sakit, yang dekat itu hanyalah istrinya. Makanya suami istri ini adalah sesuatu ruh kedekatan, persahabatan yang luar biasa. Dia tuh orang lain yang rela mengabdi kepada kita. Sayangi mereka, Pak. Bu, sayangi suaminya, Bu, karena mereka adalah orang lain yang rela melindungi kita. Pak, sayangi istri kita, karena tiba masanya nanti kita tua, anak-anak itu akan pergi bersama dengan pasangannya. Kita tinggal berdua dengan istri kita, saling rawat. Karena kekuatan itu dicontohkan oleh Nabi Ayub. Bahkan suatu ketika Nabi Ayub ini menyampaikan begini, duhai istriku, kalau engkau sudah tidak sabar, gak apa-apa deh, kamu tinggalkan aku. Tapi luar biasa sabarnya istri daripada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kemudian coba kita lihat di ayat 87-nya. Ini ada doa dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Yunus? Wa dhannuni idh dhaba ghadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ingatlah ketika Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Jadi dia tinggalkan kaumnya, kaum Ninawa yang banyak bermaksiat kepada Allah. Dia tinggalkan kaumnya. Dia tidak mau lagi melihat kaumnya karena dia diperingati, nggak mau ingat-ingat doa, nggak mau mengingat kepada Allah. Pokoknya ditinggalin sama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkan. Nah, ini indahnya. Ketika beliau naik ke satu perahu, terjadi badai besar yang begitu luar biasa. Maka terjadi undian waktu itu karena ada ahli kitab yang begitu hebat, diberikan satu ma'rifat, kedekatan dengan Allah, bahwa ada orang yang harus kita keluarkan dari kapal ini. Betul tuh, diundi. Setelah diundi, keluar namanya Nabi Yunus. Kata ahli kitab ini, nggak mungkin, ini adalah orang soleh, masa kita lemparkan ke dalam laut. Makin bergelora tuh lautan. Nah, makanya Pak, nanti kalau nelayan terus bergelora begitu, jangan pakai ilmu ini. Wah, ada orang harus kita lemparkan ke laut. Oh, jangan. Ini adalah isyarat datang dari Allah. Ada hal yang harus kita keluarkan. Karena ternyata dia meninggalkan kaumnya tuh. Diundi lagi kedua, keluar lagi namanya. Masih belum yakin. Kalau masih kedua ini barangkali adalah sebuah kebetulan. Diundi lagi yang ketiga, keluarlah namanya. Disulitkan betul sama Allah. Maka di sini disampaikan, nggak mungkin dia meninggalkan kaumnya kalau kami tidak akan menyulitkan dia. Maka betul tuh. Ketika naik ke atas perahu, ke atas kapal yang bergelora, keluar namanya 3 kali. Diceburkan dia masuk ke dalam 3 kegelapan, fi zulumat. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ketika masuk ke dalam perut ikan, beliau itu tidak pernah berdoa begini, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Enggak, doanya enggak begitu. Coba apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nikmat loh. Penguatan tauhid yang dikuatkan. Apa bahasa beliau? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan, tiada Rabb selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka, dengan kesucianmu, dengan maha suci Engkau ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku tinggalkan kaumku. Coba, beliau tuh nggak minta, ya Allah keluarkan aku dari 3 kegelapan ini 40 hari 40 malam. Makanya biasanya amalan ini dipakai saat orang lagi susah dalam keadaan lahiran. Nah, ibu-ibu biasanya dipakai tuh saat mau lahiran, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian doanya yang ujungnya itu luar biasa, ya Allah aku telah menzolimi diriku. Ini kan penguatan bahwa tidak mungkin kita jatuh dalam sebuah keadaan kalau bukan karena kita yang membuat itu sendiri. Nggak mungkin kita terpeleset dalam satu keadaan kecuali kita yang membuat sendiri terpeleset di situ. Makanya keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri kita, kitalah sebenarnya yang menyebabkan terjadi. Mirip tuh doa-doanya Nabi Adam tadi. Mirip sekali. Di bawahnya ini ada lagi. Siapa doa? Doa Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli warisku yang terbaik. Itu yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim. Kalau di ayat yang lain di surah Al-Imran itu doanya setiap hari di doa, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya daripada Nabi Zakaria, itu nggak pernah diganti-ganti. Sampai kemudian di surah Maryam itu, mungkin Bapak Ibu hafal doanya, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah mulai rapuh, rambutku sudah mulai beruban, tapi aku tidak pernah lelah berdoa kepadamu. Itu doanya daripada Nabi Zakaria.
Tiba akhirnya dikirim malaikat Jibril. Apa ucapan malaikat Jibril? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia. Duhai Zakaria, hari ini aku kabarkan bahwa istrimu mengandung anak, namanya adalah Yahya, dan nama ini tidak ada yang pernah memakai di langit dan di bumi. Coba, beliau itu tidak pernah meminta, ya Allah karuniakan aku, tapi beliau hanya sekedar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadangkala kalau tidak cukup dengan doa itu, cukuplah istighfar yang menjadi ujung doa kita. Istighfar itu adalah bagian daripada doa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Wabil Asy-Syaib. Beliau menyampaikan istighfar adalah doa, bahkan ia termasuk doa yang paling agung karena mengandung permintaan ampunan dari dosa yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Makanya ada namanya Sayyidul Istighfar. Dilazimkan saja. Nabi itu setiap malam istighfarnya itu ada yang menyebutkan 100 kali, di hadis lain disebutkan sampai 70 kali. Intinya ayo banyak-banyakin istighfar, karena ternyata istighfar ini adalah bagian daripada doa yang begitu luar biasa. Kalau kita sudah tidak ada lagi permintaan yang kita minta sama Allah, cukup istighfar itu yang menjadi doa kita, dan pasti Allah akan datangkan sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan sesuatu apa yang kita inginkan. Ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, 3 orang. Duhai Imam, di tempatku dalam keadaan kering kerontang, kemarau berkepanjangan, apakah doa yang harus aku lakukan? Apa kata beliau? Istighfar. Datang lagi orang kedua, duhai Imam, di tempatku sudah banyak pepohonan yang tumbuh, tetapi belum ada yang berbuah sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga, datang lagi seseorang, duhai Imam, aku belum lama punya keturunan. Apakah yang harus aku lakukan? Istighfar. Lalu kemudian beliau mengutip ayat surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ila akhir ayat. Beristighfarlah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Allah akan memberikan sesuatu, yursilis sama alaikum midrarab, dari yang atas turun ke bawah, dari yang bawah naik ke atas, yang jauh mendekat, yang dekat akan semakin dekat. Dan semoga kita sama-sama menjadi orang-orang yang suka dekat dengan Allah dengan berdoa, tidak pernah lelah dalam berdoa, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup pengajian pada kesempatan ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.